Oleh siapa? Dari Anaknya maksudnya satu anaknya udah baik mau ini mau BUP tahun depan gitu. Ya mau BUP tahun depan. Nggak bisa dia sih jawab nanti ke saya. Nanti jawab. Izin bertanya, bagaimana cara DPRD bisa menerima aspirasi dari masyarakat di daerah? Terima kasih. Oke. Nama saya Dimas Septian, saya dari kelas 11 peraturan 2. Sebetulnya itu pertanyaan lanjutan dari rekan saya tadi. Setiap bagaimana aspirasi bisa diterima oleh DPRD. Tetapi lanjutannya saya menanyakan bagaimana jika suatu aspirasi itu diterima, tetapi direalisasikan juga, bukan hanya diterima saja, tapi direalisasikan. Terima kasih.
Bagaimana menerima aspirasi ya banyak sebenarnya, medianya kan banyak, apalagi sekarang era digital. Era digital itu memudahkan aspirasi itu nyampe. Contohnya gini, kita membuat perda, sekarang tuh perda produk hukum atau perda perlindungan anak, contohnya perda perlindungan anak. Kita menerima aspirasi terhadap isi perda itu apa saja, itu bisa melalui hearing itu maksudnya dialog dengan kelompok-kelompok LSM yang concern terhadap anak. Ada namanya konsorsium perlindungan anak, ada LPA dan banyak. Atau juga bisa melalui website gitu. Kita buka website terhadap produk hukum yang kita buat terhadap perda itu. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa ditindaklanjuti atau tidak? Nah, kadang-kadang memang aspirasi dengan yang satu dengan yang lain itu bertentangan. Ada yang bertentangan. Mungkin adik-adik belum paham, ini ada yang sifatnya sifatnya ideologis. Ada yang sifatnya ideologis. Contoh, perda perlindungan terhadap kekerasan perempuan, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Ada waktu itu yang demo mendukung, besoknya ada yang demo menolak karena dianggap perda ini sangat tanda kutip liberal itu apa ya, sekuler lah gitu loh, disebut atau sekuler. Ada dua aspirasi bertolak belakang gitu loh, bertolak belakang. Sama juga dengan perda di level undang-undang itu tentang itu pornografi. Karena memang ya itu ada beberapa pandangan yang berbeda. Nah, kita ya sebagai pengambil keputusan ya dengan dua-duanya kemudian kita mengambil keputusan. Ya memang begitu. Ya. Contohnya itu tadi perda PPKS, pidana kekerasan seksual. Itu sampai lama berproses, akhirnya ya tanda kutip ya masuklah di ruang politik. Nah, kemudian pro kontra akhirnya kejadian yang di Cibiru. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya Cibiru? Ada yang sampai di pondok pesantren ada yang punya anak 4 itu, tahu nggak? Akhirnya membuat semua fraksi-fraksi DPR tidak ada pilihan, didesak oleh LSM kelompok pro. Akhirnya waktu itu menjadi inisiatif DPR, jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya ramai, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi bagaimana caranya? Apakah aspirasi itu bisa diwujudkan apa tidak? Belum tentu. Karena tadi ada pro dan kontra. Sama dengan undang-undang, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sekarang ada yang ramai merancang undang-undang apa coba? Ramai sampai hashtag undang-undang perampasan itu ramai itu tuh. Ramai sekali undang-undang perampasan aset. Segera sahkan undang-undang perampasan aset, karena penting supaya aset-aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara. Tapi ada yang menolak. Apa dasarnya menolak? Ada yang tahu nggak? Mungkin bagi yang mudah-mudahan bingung, ada yang menolak. Kenapa? Menolak. Karena yang melakukan perampasan aset siapa? Penegak hukum kan? Penegak hukum. Penegak hukum kita udah benar belum bisa disalahgunakan.
Menurut saya tanggapan hari ini terkait DPRD Mengabdi dalam Berdemokrasi merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif bagi SMK 9 Bandung, khususnya bagi pembelajaran untuk siswa terkait pembelajaran demokrasi. Seberapa urgen sebetulnya siswa itu menguasai pasal? Sangat urgent sih Pak, walaupun memang secara materi di dalam pembelajaran juga ada kan pembelajaran PPKN, cuman memang bentuk implementasi ini penerapan yang real di lapangan itu ya bagus. Ini datang apa ya, narasumber native speaker-nya lah gitu sebagai pelaksana terkait implementasi bagaimana proses demokrasi dijalankan di dalam masyarakat. Kalau sifatnya di sekolah di ruang kelas kan sifatnya teori Pak, teoritis, yang disampaikan sama guru yang sifatnya kan akademis berupa ilmu atau teori lah, belum berupa implementasi nyata, contoh-contoh real lah gitu. Tapi kalau sekarang dengan datang dari tim DPRD langsung itu memberikan pembelajaran, itu merupakan sebuah implementasi yang real, yang nyata gitu. Bagaimana pelaksanaan proses demokrasi dijalankan di dalam kehidupan masyarakat.